Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku masih membahas tentang berita terupdate mengenai misteri kasus kematiannya artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, kita mulai kabar yang pertama. Seperti yang kita tahu, dari tanggal 11 sampai 13 Maret 2022 kemarin, itu adalah acara pelepasan mendiang Teng Monida serta doa bersama di Gereja Liberty. Kemudian di tanggal 14 Maretnya adalah acara kremasi jenazah mendiang Teng Monida. Tetapi selama acara pelepasan Teng Monida ini berlangsung, masyarakat Thailand beramai-ramai melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor polisi Nonthaburi bersama lawyer para artis terkenal di Thailand yaitu Tum Sitra yang bertujuan supaya mendiang Teng Monida ini mendapat keadilan seadil-adilnya, dan mereka juga memasangkan gelang putih ya atau pita putih yang artinya itu melambangkan kesucian, keputihan, kebersihan dan kejujuran supaya polisi benar-benar jujur dan adil dalam menyelesaikan misteri kematian Teng Monida ini. Dan setelah tahu banyak yang demo, akhirnya ibundanya Teng Mo berubah pikiran untuk lakukan autopsi ulang jenazahnya Teng Monida ini di rumah sakit yang berbeda dengan tim forensik yang berbeda. Dan itu artinya kremasi jenazahnya Teng Mo pada tanggal 14 kemarin dibatalkan. Jadi jenazahnya Teng Monida ini diawetkan dan dibekuin untuk keperluan autopsi ulang di rumah sakit yang berbeda. Karena kalau sampai dikremasi tanggal 14 kemarin, otomatis tidak bisa diautopsi ulang dan semua bukti-bukti hilang ya teman-teman. Dan akan sulit untuk mengungkap kasus kematiannya Teng Monida ini. Dan ini kan udah berjalan beberapa hari ya, jadi maksimal 3-4 minggu lah udah keluar hasil keputusan dari pihak forensik dan pihak kepolisian. Dan kemudian pada saat acara pelepasan Teng Monida di Gereja Liberty, teman-teman bisa lihat ini si Gatik, dia duduk sendiri, dia menjauh ya teman-teman, dia tidak duduk di antara keluarga-keluarga atau kerabatnya Teng Monida. Nah, jadi di Gereja Liberty ini tempat duduknya ini udah diatur, yang di depan ini adalah khusus untuk keluarga, yang mana itu adalah tempat duduk VIP yang ditempati oleh para keluarga terdekat ya, keluarga inti. Dan kemudian di sebelah sininya adalah sahabat-sahabatnya Teng Mo, sebelah sananya lagi itu teman-teman biasa, sebelahnya lagi itu diisi oleh para jurnalis seperti wartawan dan lain-lainnya, dan di bagian atas diisi oleh para fansnya Teng Monida. Tetapi si Gatik ini duduknya tidak di area keluarga ya, seharusnya kan si Gatik ini duduk di area keluarga di VIP, karena bukankah si Gatik ini sudah menjadi bagian keluarganya si Teng Mo ya, karena anaknya Gatik aja sudah diadopsi oleh Teng Monida. Harusnya duduknya di area keluarga atau teman-teman dekat ya, seperti sahabat. Jadi dia menyendiri walaupun dia duduknya itu di depan juga, tapi bukan di area keluarga dan juga bukan di area sahabat, melainkan di teman-teman biasa. Dan di sini terlihat Gatik terus memainkan handphonenya, membuat kita-kita semua yang melihatnya itu bertanya-tanya nih, kenapa melihat handphone terus, apakah dia sedang mensiasati sesuatu, membahas sesuatu dengan teman-temannya, karena pasti dia bertanya nih, gue harus gimana lagi nih, karena nanti pasti akan ditanya-tanya sama wartawan, sikapnya harus bagaimana. Nah, jadi mereka pastinya saling memberi kabar ya bagaimana kondisi-kondisinya, supaya Gatik tidak melakukan kesalahan, supaya Gatik ini tetap terarah ya, tidak melakukan kecurigaan atau kesalahan segala macam. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa Gatik sedang berbicara dengan ibundanya Teng Mo, dan mereka akhirnya berpelukan ya teman-teman. Nah, ini dikabarkan bahwa ibundanya Teng Mo sudah memaafkan si Gatik. Wow, bisa secepat itu ya. Normal pada semua pelaku yang ada di speedboat itu. Jadi pada saat acara pelepasan mendiang Teng Monida ini, kehadiran si Gatik ini akan selalu menjadi sorotan semua orang ya, sorotan semua media akan tertuju kepada si Gatik. Nah, si Gatik ini tertangkap kamera sedang berbicara ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pria bertubuh gemuk, dia sepertinya marah mengungkapkan kekesalannya kepada si Gatik. Nah, pria ini adalah asisten manajer seorang artis juga teman-teman. Dan di sini dia terlihat seperti mentoyor-toyor, seperti menunjuk Gatik karena dia sangat kesal dengan kejadian yang menimpa Teng Monida.
Nah, dengan cara asisten artis ini mentoyor, menunjuk-nunjuk si Gatik, itu seperti sedikit terwakilkan ya teman-teman dari kita semua yang udah gregetan banget sama si Gatik ini. Dan si Gatik ini bilang, lu jangan nunjuk-nunjuk gue kayak gitu kek, nanti kan gue jadi berita besar lagi nih kayak gini nih, pasti bakalan heboh lagi nih lu nunjuk-nunjuk gue kayak gini. Nah, tapi pria yang bertubuh gemuk ini, yang si asisten artis ini tidak peduli ya, karena memang benar-benar sedih, kecewa, dan kesel banget gitu sama si Gatik ini. Oke, dan selanjutnya terlihat mantan suaminya Teng Monida, yaitu si Tono. Tono ini terlihat menangis, dia sangat sedih. Ditampilkan di layar foto-foto dan video bersama mendiang Teng Monida, mulai dari foto pernikahan, foto-foto kebersamaannya dengan mendiang Teng Monida. Dan ketika Tono menangis, si Bird, pacarnya Teng Mo, langsung menghampiri si Tono dan memeluk Tono untuk memberikan support ya, memberikan semangat Tono. Dari sini kita benar-benar melihat bahwa si Bird ini benar-benar luar biasa ya, mempunyai hati yang seluas samudra. Dia nggak mandang itu siapa, meskipun ini adalah mantan suaminya Teng Mo. Di sini benar-benar momen yang mengharukan banget sih teman-teman. Dan bukan hanya Bird saja, melainkan kerabatnya Tono juga ikut memeluk Tono dan memberikan semangat kepada Tono. Oke, itu dia tadi mengenai suasana dan kondisi pada saat berlangsungnya pelepasan mendiang Teng Monida. Nah, sekarang kita lanjut ke kabar selanjutnya, yaitu dari tim forensik dari rumah sakit terbaru. Jadi sudah beberapa hari ini jenazahnya Teng Mo diautopsi. Nah, itu hasilnya sudah keluar ya, hasil pertamanya. Di sini benar-benar membagongkan sekali hasilnya. Tim forensik dari rumah sakit yang baru ini bilang bahwa tidak ditemukannya retak pada kepala Teng Monida, dan lebam-lebam di area wajahnya Teng Monida ini sebenarnya itu bukan lebam katanya, melainkan kotoran dari Sungai Chao Phraya yang menempel di wajahnya Teng Mo. Nah, ini benar-benar membagongkan sekali ya teman-teman, karena kita yang masyarakat, yang orang awam aja tahu dan bisa berpikir logika. Kenapa kotoran itu hanya di tempat-tempat tertentu, yang padahal kita tahu itu jelas-jelas lebam akibat penganiayaan. Dan hasil autopsi yang kedua bahwa tidak ditemukan gigi patah pada Teng Monida. Jadi katanya giginya nggak ada yang patah teman-teman. Nah, di sini udah jelas-jelas ya dari bukti forensik sebelumnya itu mengatakan bahwa gigi Teng Mo ini copot 4. Dan pada saat itu juga ada saksinya dari artis yang melihat langsung kondisi jenazahnya Teng Mo. Tapi dari tim forensik yang pertama ya, di rumah sakit pertama ini bilang gigi Teng Mo ini kan copot atau hilang 4. Nah, itu dikarenakan namanya mayat di sungai ya, di air itu akan lebih cepat pembusukannya. Jadi karena udah 2 hari di air, gusinya itu kan namanya mayat pasti membengkak, sehingga gusinya Teng Mo ini dipatuk-patuk oleh ikan yang ada di sana dan mengakibatkan giginya Teng Mo ini jadinya copot. Wow, benar-benar di luar logika, di luar nalar banget ya. Masa iya giginya Teng Mo dimakan ikan? Yang bener aja ya teman-teman. Bener-bener gregetan banget gitu loh. Mereka kayaknya nggak mikir kasih keterangan seperti itu. Aneh. Padahal CCTV sudah tersebar di mana-mana ya. Kita bisa lihat bahwa Teng Mo ini dianiaya di atas kapal. Kepalanya retak itu dikarenakan dipukul oleh botol wine dan kemudian dijambak sehingga wajahnya Teng Mo ini membentur bodi kapal speedboat ini. Nah, bisa jadi itu yang menyebabkan gigi Teng Mo ini sampai rontok ya teman-teman. Memang 10 tahun yang lalu Teng Mo ini pernah mengalami kecelakaan, dan yang namanya artis kan juga pasti giginya itu divinir ya teman-teman. Dan menurut pakar vinir gigi itu tidak mudah copot karena itu menempel pada tulang langsung. Jadi benar-benar nggak make sense ya, benar-benar nggak masuk akal kalau giginya itu dimakan ikan. Ini udah jelas-jelas dianiaya. Ini kalau kedua tim forensiknya seperti ini, aduh ya udah wassalam. Siapa lagi yang bisa membuktikan kematian ini? Kalau tim forensik yang kita harapkan saja seperti itu mengeluarkan hasil autopsinya. Dan luka panjang 30 cm yang ada di paha kanannya Teng Mo ini masih ditetapkan karena baling-baling dari speedboat. Padahal yang kita tahu kalau kena baling-baling, namanya baling-baling itu kan muter. Harusnya
gitu kan. Jadi kan harusnya gini kan. Sedangkan di sini sudah terbukti ditemukannya serpihan dari botol kaca bekas wine ya, yang dibuang oleh para pelaku ke dalam Sungai Chao Phraya untuk menghilangkan barang bukti. Serta bukti lainnya yaitu alat pembuka botol wine dan serpihan kaca gelas wine. Dan dari kedua tim forensik dari rumah sakit yang berbeda ini memastikan bahwa luka yang ada di paha Teng Monida ini adalah luka sebelum mendiang Teng Monida ini meninggal dunia. Jadi udah jelas-jelas ya, sebelum meninggal luka itu udah ada. Nah, begitu juga dengan lebam. Kita sebagai orang awam aja bisa berpikir kalau lebam ini juga terjadi sebelum meninggal, sehingga mengakibatkan lebam ya. Namanya orang hidup ya, orang masih hidup dipukul, itu kan pasti ada lebam. Ya namanya manusia masih hidup terus dipukul, itu pasti ada bekas biru-biru. Beda kalau orang yang sudah meninggal dipukul, dianiaya, itu nggak akan ada bekas lebam karena kondisinya aja sudah meninggal. Tapi tim forensik bilang ini bukan lebam, tapi wajahnya hitam ini karena kotoran dari Sungai Chao Phraya-nya itu. Karena sungai itu kotor teman-teman. Tapi ya sekotor apa sih sampai menutupi mukanya doang gitu? Kenapa nggak yang lainnya juga kotor? Sini aja orang awam udah tahu ya kalau luka lebar yang ada di pahanya Teng Mo ini itu adalah bekas sayatan atau goresan dari benda tajam ya, seperti pecahan gelas wine atau botol wine itu. Kenapa barang bukti itu dibuang ke sungai oleh para pelaku? Nah, di sini para pelaku ditanya, "Kenapa kamu buang barang bukti seperti botol wine, alat pembuka botol wine, dan gelas wine?" Dan mereka menjawab, "Iya, karena kita tidak mau disangkanya kita sedang mabuk ketika berkendara speedboat." Jadi memang itu kan aturan umum ya, bahwa kita ini nggak boleh mengendarai ketika sedang mabuk atau minum alkohol. Oleh karena itu, alasannya mereka kenapa buang botol wine itu karena nggak mau disangkanya mereka mabuk selama mengendarai speedboat itu. Dan ini adalah foto penyelam untuk mencari barang bukti yang telah mereka buang ke Sungai Chao Phraya. Jadi pekerjaan tim penyelam ini tidak mudah ya teman-teman, berbeda dengan menyelam di laut ya. Menurut aku lebih susah di sungai karena yang namanya sungai itu kan airnya sangat kotor, penuh dengan pasir, penuh dengan lumpur dan kotoran yang lainnya. Jadi akan lebih sulit ya untuk mereka menyelam dan mencari barang bukti di sepanjang Sungai Chao Phraya itu. Dan teman-teman bisa lihat ini kondisi dari salah satu penyelamnya. Matanya itu sampai iritasi parah ya. Semoga aja kondisi mata dari tim penyelam ini cepat pulih dan sehat kembali ya teman-teman, karena kondisinya parah banget sih, ini sampai merah ya, seperti berdarah gitu. Dan kemudian teman-teman bisa lihat dari foto Teng Monida ini ya, di foto terakhir sebelum kejadian ya, detik-detik sebelum kejadian, beliau memakai anting besar ya, bulat besar gitu. Dan ketika foto sama si Gatik, antingnya tidak terlihat. Nah, di sini terlihat jelas ya perbedaannya bahwa foto itu diedit. Tapi si Gatik bersikeras bahwa foto ini adalah bukan foto editan, ini foto asli yang dia ambil melalui kamera iPhone 13. Memang seperti ini hasilnya, kata dia seperti itu. Dan mengenai speedboat yang ditukar, itu benar-benar ditukar ya teman-teman. Dan tertangkap CCTV juga bahwa speedboat itu sempat diumpetin. Nah, ini adalah video dari CCTV yang menangkap speedboat itu sedang dibawa ke suatu tempat untuk diumpetin. Nah, ini diikuti oleh mobil-mobil para pelaku. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Kondisi di dermaga Pibul, di tempat aku kemarin beberapa hari yang lalu menaburkan bunga. Nah, pada tanggal 14 ya, selepas tanggal 14 itu bunga-bunga yang ada di dermaga diangkut atau dipindahkan oleh petugas di sana ya. Nah, dipindahkan ke sini teman-teman. Jadi bukan di dermaganya lagi, melainkan di atasnya dermaga. Untuk fans-fans atau simpatisan yang ingin memberikan bunga masih bisa, cuman tidak di dermaganya langsung, karena secara tidak langsung pastinya akan menghambat atau menghalangi aktivitas dermaga itu ya. Dan untuk sampai hari kapannya ini akan diangkut semua bunganya, aku juga kurang tahu. Yang pastinya menurut aku akan diangkut dalam waktu dekat, karena yang namanya bunga segar itu kan gak bisa tahan lama ya. Oke, selanjutnya ada kabar yang mengejutkan dari si Gatik nih teman-teman. Ini kabarnya masih rumor ya teman-teman. Jadi rumor yang beredar di Thailand itu bahwa si Gatik ini mempunyai hubungan yang spesial dengan si Por. Nah, seperti yang kita tahu si Por ini kan udah punya istri. Jadi si Gatik ini adalah selingkuhannya
punya sipor. Dan masyarakat Thailand mencurigakan bahwa si Esther, yaitu anak angkat yang sudah diadopsi oleh mendiang Tengmonida ini, bisa jadi anak angkat itu adalah anaknya sipor. Karena masyarakat Thailand banyak yang membilang bahwa anaknya ini mirip dengan wajah sipor. Nah, jadi kalau itu bener, mau aja ya si Gatik ini jadi selingkuhan sampai hamil dan punya anak dari sipor ini. Oleh karena itu, si Tengmo mengadopsi anaknya si Gatik ini yang bernama Esther. Mungkin karena kasihan atau udah sayang banget juga sama si Esther ini ya, anaknya si Gatik. Ditambah bapaknya juga nggak jelas siapa. Saking sayangnya Tengmonida kepada anak angkatnya ini yang bernama Esther, Tengmonida mewariskan seluruh hartanya untuk si Esther ya. Jadi otomatis sekarang harta warisan Tengmonida itu jatuh ke Esther. Nah, Esther ini kan masih kecil, jadi otomatis dikelola oleh si Gatik. Jadi rumahnya Tengmo ini kan ada dua, berdempetan gitu ya, sebelah-sebelahan. Nah, mendiang Tengmonida menyuruh Gatik untuk tinggal di rumah sebelahnya itu, Tengmo di sebelahnya. Jadi mereka tidak tinggal satu rumah, melainkan sebelah-sebelahan dempet-dempetan, dan itu pun juga rumahnya Tengmo. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman betapa tulusnya persahabatan mendiang Tengmonida kepada si Gatik. Jadi mereka sudah bersahabatan itu kurang lebih 20 tahun. Maka dari itu Tengmonida benar-benar percaya banget sama si Gatik, bahwa Gatik ini benar-benar tulus dan baik. Udah dikasih rumah dan barang-barangnya Tengmonida seperti baju, mobil, apapun harta bendanya itu bisa dipakai bebas oleh si Gatik. Nah, ini menurut analisa aku ya, karena si Tengmonida ini udah percaya banget, semua barang-barangnya pun bisa dipakai. Sampai pada malam kejadian itu, si Gatik ini kan memakai dress miliknya Tengmonida. Bener-bener Tengmonida ini tulus ya persahabatannya kepada si Gatik. Sedangkan Gatik ini sepertinya ada rasa iri dan ingin menguasai seluruh hartanya Tengmo. Ditambah si Gatik ini udah tahu bahwa ahli waris satu-satunya yaitu anak angkat yang sudah diadopsi oleh Tengmonida, yaitu si Esther. Dan semenjak COVID, job Tengmonida ini turun drastis teman-teman. Sampai Tengmonida ini sering menanyakan pekerjaan kepada teman-temannya sesama artis gitu. Ada kerjaan nggak nih untuk gue? Ada kerjaan nggak untuk gue? Gue lagi sepi job nih. Sedangkan yang namanya artis kan kebutuhannya banyak ya teman-teman. Apalagi Tengmonida ini mempunyai cicilan, seperti cicilan rumah, cicilan mobil. Dan akhirnya pada saat ada tawaran job yang negatif untuk melayani tamu VVIP itu, pasti melalui manajernya dulu kan. Dan tanpa sepengetahuan Tengmonida, Gatik langsung menerima job tersebut karena si Gatik berpikiran bahwa si Tengmo pasti mau untuk melayani tamu VVIP itu. Secara udah sepi job kan, jadi bagaimana lagi mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dipikirnya Gatik, si Tengmo ini mau melayani, ternyata tidak. Gatik ini juga salah banget, dia menyamakan dirinya seperti Tengmo gitu. Dia pikir Tengmo mau melayani tamu VVIP itu, ternyata Tengmo tidak serendah itu. Karena seperti yang kita tahu, rumor yang beredar bahwa si Gatik ini kan adalah selingkuhannya si Por. Nah, jadi dari situ kita tahu ya bahwa si Tengmo ini tidak semurah si Gatik. Dan disitulah Tengmo marah kan kepada Gatik karena tidak memberitahu mengenai job ini kepada si Tengmo. Dan akhirnya Tengmo tetap tidak mau, sampai akhirnya nyawa Tengmo dihabisi. Karena tamu VVIP itu seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, takut namanya tercoreng akan menjadi masalah, lebih bagus dihabisi saja si Tengmonida ini. Dan sampai akhirnya Tengmo mengembuskan nafas terakhir di Sungai Chao Phraya itu. Jadi sampai saat ini keterangannya masih belum berubah ya teman-teman, bahwa kematian si Tengmonida ini dikarenakan tenggelam pada saat ingin buang air kecil di belakang speedboat. Nah, sekarang logikanya gini ya, kalau memang kronologinya seperti itu, Tengmo ini kan masih keadaan sehat, segar bugar. Ditambah Tengmo ini adalah perenang yang handal. Harusnya begitu Tengmo ini jatuh ke sungai, dia bisa langsung minta tolong, dia bisa langsung teriak, atau bahkan berenang ke pinggir sungai. Karena aku tahu banget Sungai Chao Phraya ini arusnya itu benar-benar tenang teman-teman, gak ada arus yang membahayakan. Dan itu gak mungkin banget bisa menenggelamkan Tengmo pada saat itu juga. Ditambah Tengmo ini kan memakai speedboat, dimana itu adalah kapal kecil yang semua aktivitas orang yang ada di kapal speedboat itu ketahuan. Kalau Tengmo ini tenggelam, speedboat itu kan bisa langsung berhenti. Dan teman-teman Tengmo ini seperti sahabatnya Tengmo, si Gatik ini kan karena mereka sahabatan, harusnya Gatik lah yang menolong Tengmo gitu. Sedangkan alasannya Gatik tidak bisa berenang. Yang kita tahu buktinya bahwa Gatik mengajarkan
anaknya si Esther ini berenang. Kalau memang si Gatik ini sayang, benar-benar sahabat dengan Tengmo, pasti Gatik akan langsung pakai pelampung yang ada di speedboat itu. Kan pelampung ada 12 pieces di situ, dan menyelamatkan si Tengmonida. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si Gatik ini menginginkan juga Tengmonida ini meninggal. Karena kalau tidak menginginkan, kalau benar-benar sayang sama Tengmo, merasa persahabatan mereka tulus, si Gatik pasti akan menolong, nggak akan membiarkan temannya tenggelam. Karena Gatik sudah tahu, apabila kalau si Tengmonida ini meninggal, harta warisan akan jatuh kepada anak angkatnya, yaitu si Esther. Yang kedua, Gatik nggak akan perlu merasa iri lagi, karena Gatik bisa leluasa memakai semua harta bendanya si Tengmo ini. Itulah yang Gatik harapkan dan yang Gatik inginkan. Jadi menurut aku kematian Tengmonida ini adalah karena bisnis, yaitu harta warisan Tengmonida ini sudah jatuh 100% kepada anak angkat yang bernama Esther. Itu untuk si Gatiknya sendiri ya. Dan kematian Tengmonida ini memberikan manfaat kepada sejumlah orang, seperti ibundanya Tengmo. Dengan kematiannya Tengmo, ibundanya jadi dapat uang kompensasi sebesar 30 juta baht. Dan kemudian dengan kematiannya Tengmo, polisi juga dapat bayaran. Dan dengan kematiannya Tengmo, tamu VVIP itu namanya tidak tercoreng karena kasusnya tidak terungkap. Jadi dari kasus kematiannya Tengmonida ini yang paling kasihan adalah si Bert, karena si Bert ini adalah orang yang benar-benar tulus mencintai Tengmo sehingga benar-benar nggak mendapatkan keuntungan apapun dari Tengmo. Bahkan Bert mau diwawancarai oleh wartawan pun sampai wartawan pingin membayar Bert sejumlah 28 juta sekali wawancara. Bert menolaknya. Itu saking Bert hatinya mulia, benar-benar dia nggak mau ngambil keuntungan apapun dari kematian kekasihnya tersebut. Dari situ kita bisa simpulkan ya, kenapa Tengmonida ini memilih Bert menjadi kekasihnya. Ya karena Bert ini memiliki karakter yang sama dengan Tengmonida, yaitu sama-sama mempunyai hati yang tulus, sama-sama pecinta binatang. Jadi Tengmo ini mempunyai kucing. Nah ini dia teman-teman kucingnya. Nggak kebayang ya betapa sedihnya kucingnya Tengmo juga kehilangan majikannya. Dan Tengmo ini tahu bahwa si Bert ini benar-benar tulus. Buktinya Bert menunggu sampai 7 tahun untuk bisa bersama dengan Tengmo. Dan akhirnya mereka bisa bersama selama 2 tahun ini, jadi total 9 tahun. Dan baru 2 tahun bersama, Tengmo sudah meninggal secara tragis seperti ini. Jadi pada saat Tengmonida ini bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Tono ini, itu Tengmonida benar-benar depresi, stres, bahkan dia sempat melakukan percobaan bunuh diri, akhirnya terselamatkan. Dan ini kondisinya saat dia ingin melakukan bunuh diri ya, ini kondisi dia di rumah sakit. Dan dari situ Tengmo menyadari bahwa cuma Bert lah yang benar-benar tulus mencintai Tengmo. Dan Tengmo pun semasa hidupnya tidak dekat dengan ibundanya. Dia lebih dekat kepada ayahnya, dan ayahnya Tengmo ini berpisah. Ibundanya Tengmo ini mengambil alih rumah serta mobil dari ayahandanya Tengmo. Jadi ayahandanya Tengmo ini hanya membawa si Tengmo aja. Maka dari itu ketika 1 tahun yang lalu ayahandanya Tengmo ini meninggal, Tengmo benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya, benar-benar sedih banget karena kehilangan ayah yang paling dicintainya. Oke teman-teman, itu aja berita yang bisa aku sampaikan. Jadi intinya Gatik ini benar-benar memanfaatkan persahabatannya dengan Tengmo. Itu semua karena harta dan uang. Sehingga si Gatik ini sampai gelap mata, tidak membantu, tidak mengungkapkan yang sebenarnya terjadi kepada sahabatnya sendiri, yaitu Tengmonida. Ya karena itu tadi, mereka semua beberapa pihak mendapat keuntungan dari kematiannya si Tengmo. Coba kalau Tengmonya ini hidup, Gatik tidak dapat menguasai seluruh hartanya Tengmo. Yang kedua, mamanya Tengmo tidak akan mendapat uang kompensasi. Yang ketiga, tamu VVIP itu akan terungkap dan namanya akan tercoreng. Keempat, polisi tidak akan dibayar. Oleh karena itu, tamu VVIP itu menginginkan untuk menghabiskan si Tengmo. Yang mana situasi tersebut sangat bermanfaat untuk si Gatik. Kebetulan si Gatik ini juga ingin menguasai seluruh hartanya Tengmo. Itu menurut analisa aku ya teman-teman. Jadi udah ketahuan banget motif kematiannya Tengmonida ini karena harta, karena bisnis. Oke teman-teman, segitu aja kabar terbaru yang bisa aku update pada video kali ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton channel aku, mungkin juga baru subscribe, sebenarnya konten-konten aku atau video-video aku ini tidak berfokus kepada membawakan berita-berita yang sedang viral. Jadi kenapa dalam seminggu ini aku selalu fokus membahas berita kematiannya Tengmonida, karena aku ingin merangkum
dan mengasih tahu, men-share berita-berita terbaru dari Thailandnya langsung untuk teman-teman secara detail ya. Dan aku pun mensertakan bukti-buktinya melalui visual video ataupun foto supaya teman-teman mendapatkan informasi yang akurat dan detail langsung dari Thailandnya. Karena aku tidak ingin teman-teman mendapatkan berita simpang siur mengenai kematian artis Tengmonida ini. Jadi aku berinisiatif untuk merangkum semua berita-berita dan memberikan kabar yang akurat dan detail untuk teman-teman semua. Jadi untuk kedepannya aku akan mengupload seperti biasa vlog-vlog keseharian aku bersama suami aku yang warga negara asing yang sedang bekerja di Thailand. Tapi jika ada kabar terbaru mengenai Tengmo yang perlu dibahas kedepannya, aku akan mengupdate lagi ke teman-teman semua ya. Dan untuk teman-teman yang suka sama video aku dan mau tahu cerita kehidupan kami di Thailand, keunikan mengenai kultur-kultur di negara Thailand atau mengenai kehidupan aku dimanapun aku berada, teman-teman bisa subscribe channel YouTube aku, nyalakan loncengnya supaya aku makin semangat lagi bikin video-videonya dan teman-teman juga mendapatkan kabar-kabar atau vlog-vlog seru lainnya dari aku. Dan aku terima banyak komen bahwa teman-teman suka dari cara aku membawakan berita benar-benar akurat dan detail dan langsung dari Thailandnya. Aku berterima kasih banget. Sebenarnya aku pingin selalu membawakan berita yang update, berita-berita yang lagi viral. Tapi sayangnya aku masih YouTuber baru, aku belum mempunyai tim, aku masih mengerjakannya sendiri untuk mengumpulkan berita-berita, mengedit, mengambil gambar. Kalau untuk konten membawakan berita-berita yang lagi viral, itu benar-benar membutuhkan tim yang dimana aku belum punya tim karena aku masih baru, belum ada kemampuan untuk mempunyai tim tersebut. Jadi aku akan balik ke konten aku sebelumnya yaitu vlog-vlog harian aku teman-teman. Semoga teman-teman juga suka ya dengan vlog-vlog harian aku. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa subscribe channel YouTube aku ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan video aku ini akan tayang setiap 2 hari sekali pada jam 18.30 atau jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat, WIB. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Cahaya matahari juga sudah mulai terbenam. Ini kameranya sudah mulai agak gelap ya. Aku pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman untuk supportnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!